Tani pada saat menunggu sampai itu datang sudah ditanam yang lain, hanya waktunya mundur, itu yang dukanya. Belum yang lain umpamanya dari sana ke sana. Kalau zaman dulu enak ya, banyak usulan itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama Bapak Ismail SP. Beliau ini adalah penyuluh pertanian senior di BPP Gelombang yang pernah menjabat sebagai koordinator BPP Gelombang. Dari tahun berapa, Pak? Dari kalau di Gelombang di tahun 2017 sampai sekarang. Nah, Bapak menjabat sebagai koordinator BPP? Ya, dari dari 2020 sampai 2025 di bulan Juli. Berarti baru 2025. Oke. Jadi 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Nah, saat ini Pak, saya mengucapkan terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Nah, saya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Sejak tahun berapa Bapak berkarir sebagai penyuluh pertanian? Dari pertama sekali. Kami awalnya dulu bekerja di salah satu proyek, namanya proyek PPKR atau SLDP. Itu bagian perkebunan. Lebih kerennya PPKR itu perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan pada saat itu kan. Dari tahun 87 akhir sampai ke 2001 diangkat saya, dua peluang untuk jadi PNS karena dulu honor 2001. Nah, timbul lari ke dinas Tanaman pangan? Bukan, namanya Dinas Pertanian Kota Prabu Muli. Oh, masih di Prabu Muli. Iya, dulu masih jadi satu. Yang pertanian itu seluruhnya, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, termasuk semuanya. Jadi masih polivalen. Nah, setelah beberapa tahun kemudian Kabupaten Kota Prabu Muli itu nambah, harus syaratnya kalau pelebaran daerah setiap daerah itu ada banyak kabupaten itu ada pemekaran daerah. Itu ada salah satunya dulu pertanian Prabu Muli itu pertanian sekarang dipecah. Nah, makanya pada saat itu kami 2010 masuk di sektor pertanian, dipecah pertanian dengan pertanian berkebun pisah. Pertanian itu selama 2001 sampai 2017. Berarti awalnya itu Bapak itu memulai karir sebagai penyuluh pertanian itu di sektor perkebunan. Sektor perkebunan awalnya, kemudian yang kedua baru ke pertanian yang pangan dan horti. Iya. Nah, kira-kira apa pesan dan kesan Bapak selama bekerja sebagai penyuluh pertanian, suka dukanya bisa diceritakan ke para penonton? Oh iya. Memang kalau kita saya dukanya tuh ya, kalau di zaman namanya dulu kami di lapangan ya, pernah di lapangan di kantor ya. Di lapangan tuh banyak sekali pekerjaan sebagai kita tuh fungsi penyuluh di lapangan itu. Jadi ada sistemnya ada rencana kerja dari Senin sampai Jumat seperti itu. Jadi hari Jumat administrasi, Sabtunya pertemuan. Nah, kalau ke dinas ini beda, kita sebulan sekali rapat seluruh teknis, rapat dinas namanya. Itu udah dibuka lah keluhan-keluhan banyak sekali, seperti kalau di pertanian kan beda dengan perkebunan ya. Kalau perkebunan itu cuma satu community karet yang paling dominan yang wilayah binaan Bapak ya. Iya. Setelah kita balik ke pertanian kan luas, padi, jagung dan lain-lain. Iya, namanya sayur-sayuran dan yang lain itu banyak sekali. Kadang-kadang yang jadi duka saya umpamanya pada saat petani menginginkan penanamannya umpamanya di bulan 7, kadang dropping pupuknya sarananya terlambat, sehingga mempengaruhi petani pada saat menunggu sampai itu datang sudah ditanam yang lain, hanya waktunya mundur. Itu yang dukanya. Belum yang lain umpamanya dari sana ke sana. Kalau zaman dulu enak ya, banyak usulan itu lengkap. Umpamanya kita dapat benih jagung ya, sarana itu lengkap, bukan seperti ini, baunya benih saja nih.
Itu yang dukanya sana sudah. Jadi kalau zaman dulu itu kalau misalkan ada kelompok tani mau berencana mau nanam jagung, Ya. berarti mulai dari benih, terus pupuk, Herbisida segala macam disediakan pemerintah secara lengkap. sudah dianggarkan oleh dinas. Sudah berapa lama Bapak berkarir sebagai penyuluh sampai hari ini? Dari tahun berapa tadi? Kalau kita dulu kan 2000 waktu itu dari 87 itu sampai 2001 itu kita di BPKR ya. Kemudian dari dinas itu kita lebih kurang 2 tahun 2004 kita balik ke sektor pertanian Prabunguli kan. Balik ke kita pindahnya ke di Marengo 2017. Nah artinya keluh kesah itu ada suka dan duka, tapi itu kan memang tupoksi kita sebagai penyuluh. Mau tak mau, karena namanya PPL kan 24 jam siang dan malam, dan PPL ini sebagai contoh mbak. Makanya mau tidak mau, walaupun ada dinas instansi yang lain, baik dari TNI, Polri, umpamanya kerjasama seperti itu, tapi kita yang nama sektor pertanian itu tetap kita isi ibarat kata itu, umpamanya ada jarum masuk pun di desa itu yang sektor pertanian, penyuluh harus tahu jam berapapun masuk kita harus tahu. Berarti itu berapa kapanpun ada panggilan, kita siap. Itu namanya penyuluh. Walaupun bukan di hari kerja. Ya bukan di kantor, kalau di kantor ada jam kerja. Kalau penyuluh ini kan 24 jam. Jam melayani petani. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyuluh satu desa satu penyuluh. Itu sudah peraturan seperti itu. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Apa harapan Bapak ke depan untuk pertanian di Kecamatan Gelombang, Kelekar, pada khususnya dan umumnya di Kabupaten Morenim? Ya, sepertinya dari pengalaman yang sudah itu, memang kita punya visi dan misi. Apapun yang tidak dibantu oleh pemerintah, kita melanjutkan kegiatan di penyuluh itu. Harapan kita jelas kelompok tani itu maju, sukses, dan kita selalu dibina. Ibarat kata kalau zaman dulu itu istilahnya mupuk dikawal, oh gini mupuknya, begini penyemprotnya. Kalau sekarang kan sudah beda. Jadi harapan kita itu apa yang kita pelatihan itu dilatih. Jadi jangan sampai kita penyuluh mengajarkan atau menyampaikan penyuluh di petani itu kita tidak tahu nanti akhirnya. Makanya banyak pelatihan itu guna masyarakat petani kita, kelompok tani itu sukses. Apa yang kita suruh kan jangan sampai dia tidak berhasil, kita malu. Apalagi Kabupaten Morenim ini kan namanya Morenim, pokoknya kalau Morenim itu bolehlah diandalkan itu sebagai salah satu masuk pangan di Sumsel ini. Itu aku yang pokoknya menginginkan kita itu binaan sukses. Kalau kita nanti paling sudah pindah atau sudah pensiun itu, jadi ilmu-ilmu yang kita dapat itu seperti Pak Sairul juga nanti kan seperti ini, hasil kami dan itu kemudian dilanjutkan oleh para PPPB yang lain. Jadi jangan sampai kita ini turun. Jadi sebagai petani itu harus kita suruh terus kasih makan, kasih pupuk, pokoknya kasih penyampaian supaya mereka itu tidak ada serangan. Itu oleh cepat untuk membina ada serangan sama penyakit itu cepat penyuluh dengan kondisi teknologi sekarang. Iya, sekarang kan enak sekarang kan ya. Oke, Pak Ismail, terima kasih atas waktunya dan telah diluangkan. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Semoga sukses. Petani sejahtera, penyuluh bahagia. Mantap.